Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang menjadi dasar perenungan kita untuk siang hari ini diambil dari, atau kita memfokuskan dari pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-19 atau ayat yang ke-20 ya. Di sini kita bisa melihat tentang apa yang menjadi maksud daripada dan tujuan daripada Kristus berkata kepada orang banyak ya. Tetapi meskipun Yesus berkata pada orang banyak, justru ya orang-orang yang merasa ya tersindir daripada apa yang Yesus katakan melalui perumpamaan ini, membuat hati mereka marah, hati mereka geram, bahkan ingin membunuh Yesus. Kejadian ini tidak lama sebelum Yesus sebentar lagi akan disalibkan ya, jaraknya mungkin sekitar 1 mingguan. Nah, mari kita melihat apa sih yang sebenarnya yang mau kita pahami daripada pesan ini. Dalam kehidupan kita tidak ada yang mau hidup itu terkekang. Kita selalu mau hidup dengan bebas, dapat mengekspresikan segala sesuatu apa yang kita mau, apa yang kita mau lakukan tanpa ada orang yang mengatakan tidak boleh atau jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu harusnya lakukan ini. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat menarik dalam firman ini. Karena apa? Selalu ada otoritas di atas kita. Mari kita bisa melihat bagaimana sang Tuhan membiarkan tanahnya itu dikelola oleh para penggarap-penggarap dengan begitu bebasnya. Dengan suatu perjanjian, ini adalah suatu hal yang sangat biasa atau lumrah, konsep setting budaya pada waktu itu untuk para penggarap memberikan sebagian daripada hasilnya untuk diberi pada Tuhan. Mari kita lihat kembali lagi apa sih yang menjadi perjanjian dari awalnya. Di sini dikatakan seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakan kepada penggarap-penggarap itu, lalu berangkat ke negeri yang jauh dengan waktu yang cukup lama. Dan pada waktu musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Memang sebagian itu diminta setengahnya atau 3/4-nya karena dia punya tanah. Sebagian yang dimaksud dengan segala satu kerelaan sesuai dengan apa? Panen yang diterima. Bukan satu hal yang ditetapkan dari si Allah. Oh, kamu pokoknya harus segini, harus entah mau panennya gagal atau apa enggak. Dengan kerelaan hati itu diberikan sesuai dengan panennya. Maka sebagian itu kita relakan gitu loh. Memang enggak diukur berapa yang harus diberi, tetapi bukan berarti kita tidak tahu diri. Karena apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan melalui perumpamaan ini, mereka sama sekali tidak berkeinginan untuk memberikan bagian yang sudah ditetapkan dari sejak awal. Bukankah lumrah ya untuk kita memberikan kepada siapa yang memberikan keluasan kita ya sebagai penggarap untuk menggarap tanah sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari ada apa yang digarap. Kenyataan tidak demikian. Dikirim 1 hamba ditolak, dikirim 2 hamba ditolak, bahkan dibully ya istilahnya. Ketiga dilempar dari luar kebun, dilukai juga.
Sampai akhirnya setelah 3 kali, maka sang Tuhan mengirim anak yang dia kasihi dengan harapan mereka mau mendengar sang anak. Tetapi justru niat jahat keluar. Bahkan bukan hanya membuang anak tersebut, membunuh anak tersebut. Gambaran ini merupakan sebenarnya nubuat apa yang sebenarnya terjadi. Pada bangsa Israel di mana para pemimpin ahli-ahli Taurat bersekongkol ya dari sejak awalnya untuk membunuh Yesus. Nah, keberadaan ini menjadi suatu gambaran yang tentunya tidak menyenangkan hati mereka, karena mereka tahu apa yang Yesus maksudkan dalam perumpamaan tersebut, menyindir mereka yang sebenarnya melakukan hal tersebut. Karena mereka menyadari sebenarnya kesalahannya mereka perbuat, tetapi tidak mau mengakui. Makanya kalau kita melakukan kesalahan ya, sadar kesalahan kita, tapi nggak mau mengakui kesalahan kita, itu sama aja bohong. Kalau kita menyadari kesalahan kita, kita harus juga mengakui dengan apa? Minta maaf. Tidakkah pengampunan ini berlaku ya? Nah, bagaimana dalam perumpamaan ini Tuhan tuh menggambarkan kesetiaan sang Tuhan ya dengan sabar mengingatkan hamba pertama. Jangan lupa ya, bagiannya Tuhan malah ditolak. Kirim hamba kedua, itu peringatan. Itu bagaimana cara Tuhan mengingatkan kita dengan setia untuk kembali kepada pertobatan kita. Tetapi tidak ada niat dalam hati mereka, para penggarap itu, untuk mau bertobat. Sampai akhirnya klimaksnya adalah niat untuk malah mengambil alih otoritas yang dipercayakan bagi mereka hanya sebenarnya untuk menggarap. Gambaran ini begitu sangat dalam dan mempunyai makna yang begitu sangat, mempunyai suatu arti yang sangat spesifik. Terutama di saat kita menjalani minggu-minggu Prapaskah ini, kita diingatkan kembali untuk kita tetap setia ya, tetap setia terhadap Allah kita, taat, kembali dalam pertobatan, dan selalu mengingat akan Kristus, sang batu penjuru yang diberitakan di Mazmur, yang tadinya dibuang ya, tidak digunakan, justru menjadi batu penjuru yang merupakan dasar daripada iman percaya kita. Ada seorang teolog Jerman yang sangat terkenal bernama Dietrich Bonhoeffer ya. Dia pernah mengatakan satu hal yang sangat menarik dan cukup berkaitan dengan apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini, terutama dalam khotbah ini ya. Pertama, kita akan mempelajari beberapa konsep yang cukup menarik yang kita bisa pahami bersama. Yang pertama, kita akan mencoba memahami apa yang dia katakan. Kita tahu bahwa Dietrich Bonhoeffer ini seorang martir ya. Tadi saya bilang seorang teolog Jerman, martir juga. Dia pernah berbicara tentang suatu konsep yang sangat menarik, yaitu kebebasan yang terikat. Tadi saya sudah sempat membahas ya, manusia itu selalu mempunyai keinginan untuk bebas tanpa ada satu ikatan. Tetapi ada satu konsep yang menarik yang ditawarkan oleh Dietrich Bonhoeffer, yaitu kebebasan yang terikat. Dan tentunya ini kita bicara dalam konteks Christianity ya, konteks kekristenan, iman percaya kepada Kristus. Jadi baginya ini dijelaskan bahwasannya kebebasan sejati, kebebasan yang sesungguhnya itu bukanlah kebebasan tanpa batas.
ya kita bisa melakukan apa yang menjadi suka-suka kita, ya. Tetapi kebebasan yang hanya ditemukan dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah kita, yaitu Yesus Kristus, ya. Dan kepada itulah di mana ketaatan itu akan menimbulkan suatu namanya tahan uji. Dan di sini kita akan membahas sedikit apa sih yang Dietrich Bonhoeffer maksudkan tentang kebebasan yang terikat, ya. Ada beberapa kategori yang bisa kita sama-sama pelajari. Yang pertama yaitu kebebasan dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena disinilah kita bisa melihat kebebasan kita yang sejati atau sesungguhnya ketika kita mengikat diri kita dengan Tuhan, ya. Tuhan dalam konteks ini yang tentunya pastinya Yesus Kristus. Kebebasan memang bukan segala sesuatu yang kita lakukan sesuka hati kita, tetapi hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia katakan hanya dia yang taat, yang benar-benar percaya. Hanya dia yang taat, yang benar-benar percaya. Dan hanya dia yang percaya, yang benar-benar taat. Lihat cara kesinambungan yang begitu sangat jelas, ya. Artinya apa? Hanya dia yang taat, yang benar-benar percaya, dan hanya dia yang percaya yang benar-benar taat. Artinya kebebasan sejati ditemukan dalam penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Kebebasan itu juga adalah suatu yang sifatnya tanggung jawab. Tidak ada namanya kebebasan itu yang artinya kita bebas melakukan apapun, ya, tanpa aturan. Tetapi kebebasan yang bermakna yaitulah kebebasan yang sebenarnya bertanggung jawab. Dalam bukunya The Cost of Discipleship, Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan suatu hal yang dia nyatakan, suatu pernyataan bahwasannya dia menolak suatu konsep apa yang namanya anugerah murahan, cheap grace. Ya, tetapi yang dia mau katakan yaitu adalah pengampunan tanpa pertobatan dan keselamatan tanpa pemuritan. Ini adalah suatu hal yang dia tolak sebenarnya, ya. Anugerah murahan atau cheap grace yang merupakan pengampunan tanpa pertobatan. Cheap grace itu digambarkan orang yang memberikan pengampunan. Maksud pengampunan Allah itu diberikan tanpa orang harus bertobat. Oh, itu bukan suatu hal yang dimungkinkan. Memang Tuhan itu pemurah, Tuhan itu pengampun, tetapi apabila mereka tidak dengan tulus datang dalam pertobatan mereka, pengampunan Allah itu tidak berlaku atas mereka. Bukan suatu pengampunan yang murahan yang hanya diberikan kepada siapapun tanpa mereka secara spesifik mengatakan secara jelas, ya, tentang dosa mereka, mengakuinya di depan Tuhan, dan datang dalam pertobatan. Dan setelah itu dikatakan juga keselamatan itu tidak langsung, ya. Artinya apa? Harus juga keselamatan tanpa pemuritan. Ini adalah sesuatu yang juga dia tentang, ya. Kalau keselamatan tanpa pemuritan itu adalah suatu hal yang sia-sia. Karena apa? Jika kita selamat, kita harus dimuridkan. Karena apa? Kita adalah manusia yang gampang tergoda, yang jatuh dan jatuh lagi, dan sering kali jatuh pada saat kita tergoda. Tanpa dimuridkan atau pemuritan, inilah yang membuat kita akan kembali jatuh dan kembali terhilang. Dan yang berikutnya adalah kebebasan yang ditemukan dalam pengorbanan. Nah, Dietrich Bonhoeffer ini hanya memperlihatkan satu orang yang paling layak, yang menjadi contoh bagi kita semua, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ya,
Ini adalah gambaran kebebasan yang sesungguhnya, ya, yang Dia gambarkan dalam diri Yesus Kristus sebagai teladan utama. Kebebasan yang terikat, Dia bebas sebenarnya untuk memilih, ya, karena Dia adalah Allah, tetapi Dia mengikat dirinya dengan patuh kepada apa yang Allah perintahkan kepada Dia, sehingga salib itu menjadi sesuatu yang harus dia jalani. Bahkan bukan yang penderitaan salib, mati di kayu salib. Di sini kita menggambarkan sebagai pengikut Kristus, seyogyanya kita dipanggil untuk hidup bukan bagi diri kita sendiri, akan tapi bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Kebebasan dalam komunitas, ya, ini adalah suatu hal yang digambarkan dalam bukunya Life Together, bahwasanya kebebasan itu bukan sifatnya individualistik, ya, tetapi komunal. Artinya kalau kita hanya mementingkan pada diri kita sendiri dan apa yang hanya kita mau tanpa memikirkan yang lain atau kebersamaan bagi yang lain, maka itu adalah bukanlah suatu kebebasan yang sesungguhnya atau sejati. Kebebasan Kristen bukanlah individualisme, tapi keterikatan dalam kasih kepada sesama kita. Jadi kesimpulan daripada apa yang mau dikatakan di sini adalah kebebasan sejati bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Karena kita benar-benar bebas justru ketika kita mengikatkan diri dalam ketaatan kepada Kristus, hidup dalam kasih karunia dan melayani sesama kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan di treatment bukan ini sungguh menyentuh hati kita. Kebebasan itu bukanlah melakukan apa yang hanya kita inginkan, tetapi memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, ya. Sama seperti don't ask what your country can do, but what you can do for your country. Ini maknanya dalamnya, bukan hanya kenegaraan, enggak. Dalam setting yang paling kecil pun dalam yayasan ini, kita tahu di atas kita ada otoritas. Kadang-kadang sebagai bawahan atau karyawan kita merasa, wah kenapa sih kayak diatur begini, diatur ini, udah bikin begini, dimarahin lagi, habis itu terus bilang begini, disalahin lagi, ini begini. Yang mau saya katakan satu hal, ini bukan membela kepemimpinan, bukan. Tidak ada kepemimpinan itu yang sempurna. Pemimpin yang sempurna hanya adalah Kristus. Kita ini semua adalah makhluk lemah. Tetapi otoritas itu adalah suatu hal yang diturunkan untuk kita saling menjaga dan saling untuk menyatakan kepedulian kita kepada Allah. Tadi saya katakan bahwasanya tidak ada otoritas di dunia ini yang sempurna, termasuk ya bos kita sendiri. Dimanapun kita bekerja, termasuk dalam yayasan ini. Mungkin juga pemimpin kalian juga tidak terbebas kehidupannya. Karena apa? Ada pemimpin dia di atasnya juga yang mengatur dia harus begini, harus begitu. Dan kalau melakukan suatu hal yang salah, belum tentu istilahnya mau pengertian oleh karena ini atau alasan karena itu. Pokoknya harus jalani begini. Target harus tercapai. Sehingga kadang-kadang itu bisa terrefleksikan juga bagi kita yang ada di bawahnya. High demand, banyak permintaan, harus begini, harus begitu, harus multitasking, harus tepat waktu, harus ini, harus itu. Nah, kalau kita melihat segala begitu macam keterikatan, seolah-olah kita tidak mau hidup yang model terikat seperti ini, ya. Namanya juga kerja. Dalam pekerjaan kita
pada waktu kita melihat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah tadi apa yang dikatakan Bonhoeffer, untuk melayani sesama kita, dan bukan cuma sekedar mau melakukan apa yang kita ingini ya, tetapi kita mau melakukan yang seharusnya kita lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Karena kalian di yayasan ini adalah semuanya kategori pelayan. Posisi mungkin ada perbedaan, ada yang memimpin, ada yang harus dipimpin. Tetapi kategorinya kan ada pelayan masyarakat Indonesia yang membawa misi agung daripada Yesus Kristus sendiri, ya. Jadi ini adalah satu yang kita ingat dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai karyawan di tempat ini. Selalu ingat, ada otoritas di atas kita yang mungkin tidak sempurna, tetapi kita tetap harus respect dan harus menjalani, ya. Karena segala sesuatu di dunia ini semua ada batasannya, ada ketidaksempurnaan. Kesempurnaan yang tulus itu hanya adalah milik Kristus, dan hanya pada waktu kita bangkit kedua kalinya, hidup dalam kerajaan Allah yang kekal. As we know, our text today talk about how we have to submit with the authority, how we have to obey, and how we have to be faithful, and also come into repentance. Focus ourselves to Christ Jesus as the only one, the only Savior of the world. I'm not gonna repeat what I just said in Bahasa, but I'm trying to wrap up what we have to understand through this parable. God reminds us, just as God remind to those who working for this master. The master sent the people, representative of the prophet that God sent to his people. But what happened to them? They reject them. And one, the master sent his only beloved son, so they may obey them. But end up, they killed him. Beloved in Christ, there's a German theologian, Dietrich Bonhoeffer, talk about something important that related to what the text talk about, which is the bound freedom. If we really think about these two words, how, we are to be bound, and also how we can also feel the freedom. Looks like that the two words against each other, and there's no relationship between the two. But what the Bonhoeffer trying to explain to us, this is actually the freedom in obedience to God. So the context always the faith in Christianity. So the true freedom, according to him, does not mean living accordance to the one's desire, but living in alignment with God's will. As Bonhoeffer also mentioned, only he who believes is obedient, and only he who is obedient believes. This is actually meant to be this, that the true faith and the true freedoms are expressed through obedience to God. There is no freedom without responsibility.
And this is really important to us because we thought that, oh, I have this freedom so I can do whatever I want to do. Even though we have a position as a leader, we think that we can just abuse, our position. No, we cannot do that because there is authority above us. That's why when we have to serve one another, we have to understand this concept. Because whatever that you do to your people, remember there's always authority above you. Christian freedom actually involves receiving God's grace, but also living responsibility. We have to remember this, following Christ even when it demands sacrifice. And the third, freedom focused in sacrifice. This is the true freedom that Bonhoeffer tried to describe, which is showing the only good role model to our faith, which is Jesus himself. He's the one that earned the salvation for us. So we can have this freedom because of the sacrifice of the only begotten Son of God, Jesus Christ, who died on the cross. So every single drops of his pure blood cleanse us, our sins completely, and make us worthy once again before the Father. As Christ's followers, we are called to live not for ourselves, but for God and for others. And the fourth, freedom with community. In the life together, Bonhoeffer mentioned that the true freedom is not individualistic, but it's communal. Means Christian freedom is not isolation, but being found in love and service to one another. As a conclusion, true freedom is not absence of constraints, but life fully surrendered to God. Wow. Isn't that true? As Jesus ever mentioned in John 8, verse 38. So if the Son set you free, you'll be free indeed. What it meant to be from the first, Jesus teaches us that true freedom is only found in Him, in Christ Jesus. It's not just freedom for human oppression, but freedom from sin, death, and also the power of evil. We are not totally can say that we have freedom if we cannot have this freedom from evildoers, the evil one, the power of sin. Only Christ, the one that earned it on the cross, died on the cross, and rose again. So we can earn this truly freedom by the resurrection of our Lord Jesus Christ, that not too long we're going to celebrate it. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.